فاتحة بنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحد حتى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته أجمعين وأزواجه وذرياته والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها خصوصا إلى أرواح أولياء هذه البلدة أولياء سائر ما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيدنا الإمام الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف الحمد القادر بن الصديق السقاف ثم إلى حبيب هادي بن سلمان سالم وحبيب علي بن السقاف وجميع مشايخ هذه البلدة خصوصا الحاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن عبد المجيد وولده عمي حميدي وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح من عمر في هذا المسجد وعبد به سابقا ولاحقا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل بجالنا بالمرسلين وأن الله يطول أمورنا في طاعة الله ورسول الله حسا معنوية وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزوجنا التقوى ويحفظنا من كل هذا وبلوى وأن الله ييسر جميع أمورنا ويحسن مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وأن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ويهب لنا ما وهبه لكمال الرجال من علم وأخلاق ونية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asi wal atham fa innaha tud'iful islam wa tughinu wa tuzalzilu qawa'idahu wa tu'arriduhu lisalbi indal maut kama waqa'a dzalika wal iyadu billahi katsirin minal mulabisin laha wal musirin 'alaiha. Wa fi qouli ta'ala thumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Meneruskan daripada pembahasan kemarin, pentingnya menjaga takwa sampai di dalam akhir hayat ya, sehingga meninggal dalam keadaan membawa agama Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diteruskan wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asi wal atham. Hendaknya bagi seseorang yang kepingin meninggal dalam keadaan Islam, maka orang tadi menjauhi daripada maksiat dan segala dosa ya. Segala maksiat dan juga segala perbuatan dosa. Tidak penting dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau kepingin orang tadi meninggal dalam keadaan Islam, maka hendaknya orang tadi meninggalkan segala dosa dan segala maksiat. Kenapa? Karena perbuatan maksiat dan dosa tadi membuat Islamnya seseorang tadi akan lemah. Imannya seseorang tadi akan lemah. Makanya sebenarnya yang merobohkan Islam ini adalah orang Islam sendiri. Dalam hadis menerangkan tentang sholat,
as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti orang tadi menguatkan itu tiang agama, dikuatkan itu agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti orang tadi merobohkan itu agama. Jadi Islam tadi yang ngerusak, yang ngerobohkan bukan orang luar Islam, enggak. Siapa? Orang Islam sendiri. Mereka yang ngaku Islam, tapi mereka nggak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggalkan itu sholat. Keluarganya ada yang nggak sholat dibiarin. Ini berarti orang yang merobohkan Islam. Kalau orang Islam tadi benar-benar menjaga perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka nggak ada yang bisa mengalahkan Islam. Walaupun Islam tadi sedikit. Walaupun Islam tadi sedikit. Kenapa? Imannya kuat, tawakal kepada Allah kuat. Tapi kalau sudah meninggalkan perintah Allah, berani terhadap larangan-larangan Allah, walaupun banyak, mayoritas tetap akan kalah dengan minoritas. Tetap kalah dengan minoritas. Penting. Lah sekarang kan Islamnya mayoritas, tapi sing sholat sampean delok sudah. Mungkin 50%. Mungkin ya. Bisa jadi gak sampai 50%. Di Indonesia saja. Di Indonesia saja sampean misal ada penelitian itu loh. Ada penelitian orang Islam yang mengerjakan sholat 5 waktu ini berapa persen di Indonesia? Saya yakin mungkin paling banyak 50%. Paling banyak sudah itu. Bisa jadi mungkin nggak sampai 50%. Mereka biasa dengan meninggalkan itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan mereka meninggalkan seperti itu, berarti mereka sendiri yang merobohkan daripada itu Islam. Makanya penting di sini beliau mengatakan jangan sampai meremehkan daripada maksiat, harus ditinggalkan dengan sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Itu daripada maksiat dan itu daripada perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa tadi akan membuat seseorang tadi imannya dicabut. Seperti kemarin kita terangkan. Daripada Imam siapa kemarin di Bani Israel, dengan doa yang mengetahui asma Allah, sirru asmail a'zam, Nabi Musa aja kalah. Cuma gara-gara ilmunya tidak digunakan untuk Allah, meninggal dalam keadaan nggak bawa iman. Meninggal nggak bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Di sini kan banyak yang seperti itu. Waktu hidup, masya Allah. Tapi karena dia meremehkan maksiat, meremehkan maksiat atau meremehkan perintah Allah, maka orang tadi akibatnya ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Banyak seperti itu diterangkan. Kemudian ayat tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzubu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Ini menunjukkan yaitu akibat orang-orang yang mereka berbuat maksiat, meremehkan daripada maksiat, mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah, adalah akibat yang sangat jelek. Apa? Meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini paling penting sebenarnya iman ini ya. Kita ini yang paling penting itu adalah akhirnya. Kalau akhir kita bagus enak. Tapi kalau akhir kita nggak bagus, wah selama-lamanya nggak akan
nggak akan enak. Bahkan pernah diceritakan ada seorang ulama. Jadi masya Allah ulama ini. Beliau kalau ceramah biasa, dan yang menghadiri majelisnya orang-orang yang masya Allah juga. Jadi ketika beliau ini ngisi, ada anaknya atau sahabatnya gitu ngikut juga. Jadi ceramah ndak nerangkan kitab, ndak qala Allahu qala Nabi, ndak. Cerita gini, saya itu tadi melihat ada orang tadi pergi ke pasar. Jadi cerita, ketika di pasar beli ikan yang sangat seger. Beli ikan yang sangat seger. Wah, seneng orang tadi. Tujuannya tentunya nanti bisa dimakan bersama keluarganya. Beli, dapat. Dibawa pulang ikan tadi sampai ada di rumahnya. Ada di rumahnya, kemudian disiapkan untuk masak. Disiapkan untuk masaknya. Dimasak apa? Wah, masak Ustaz. Masak sudah mateng, ditaruh di meja makan. Setelah ditaruh meja makan, orang tadi mau memanggil keluarganya. Manggil keluarganya. Tujuannya untuk makan bareng. Ceritanya gitu, ceramahnya. Ternyata ketika keluarganya datang semuanya ada di meja makan, ikannya dimakan kucing katanya. Ikan yang sudah ditunggu-tunggu mau dimakan keluarga dimakan kucing, kata yang penceramah tadi. Akhirnya semuanya nggak bisa merasakan ikan yang segar tadi. Nangis semuanya jamaahnya. Yang temannya tadi bingung, loh, kok nangis kabeh? Ceritani ikan dimakan kucing nangis kabeh. Opo iki, kata yang di sampingnya. Nah, heran-heran. Ini ceramahnya kiai, ini ulama, ini apa maksudnya? Cerita orang ke pasar beli ikan dimakan kucing nangis kabeh. Nah, akhirnya kepingin tanya kepada jamaahnya. Satu yang nangis panggil. Sampean nopo kok nangis tadi? Mung cerita iwak dipangan kucing nangis sampean gitu. Orang tadi, loh, sampean nggak ngerti tak artinya yang disampaikan oleh ulama tadi, kiai tadi. Apa orang cerita gitu katanya. Tadi itu ngibaratkan seperti kita katanya. Kita ini hidup di dunia kepingin apa? Nanti di akhirat enak. Di akhirat masuk surga, di akhirat dapat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga ketika di dunia kita mencari bekal yang banyak. Kita sholat 5 waktu, kita baca Al-Quran, kita hadir majelis, kita meninggalkan maksiat ini, larangan ini, kita tinggalkan semuanya. Tujuannya supaya nanti ketika kita meninggal mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata orang tadi. Lah terus kita yang sudah banyak bekal dan kita mengharap dengan bekal yang banyak ini nanti kita mendapatkan pahala, mendapatkan balasan surga. Ternyata ketika mau meninggal dunia kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika mau meninggal dunia di akhirnya dia tidak membawa iman, nggak membawa agama Islam, murtad. Lalu terus yang disiapkan bertahun-tahun daripada pahala amal ibadah soleh semuanya hangus sehingga dia mati mendapatkan balasan bukan surga tapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis semuanya, ya. Pantes. Lah sing ini nggak ngerti apa maksudnya. Mesti siap-siap. Nah, makanya salah satu yang menyebabkan seperti itu semuanya jangan sampai kita laksanakan, ya, supaya kita tetap taat sama Allah dan juga diakhiri dengan husnul khotimah, ya, sangat penting itu. Kemudian kata beliau, kalau memang mau tidak mau kita ini berbuat maksiat, ya, mau tidak mau kita ini meninggalkan perintah Allah, maka seketika itu hendaknya taubat.
Seketika itu ketika kita sadar, maka fatub ilallahi ta'ala, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Nih, berarti ketika ingat, ya Allah, saya kok maksiat tadi. Langsung seketika itu sampean tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan nunggu di masjid. Jangan nunggu di masjid. Wis engko ae wis lek di masjid aku tobat. Jangan. Seketika itu langsung sampean tobat. Nih. Kenapa? Karena tobatnya umatnya Nabi Muhammad tidak tergantung dengan waktu dan tempat. Beda dengan Nabi Adam. Diceritakan dalam kitab Tambihul Ghafil itu, Nabi Adam itu diterima tobatnya ada di mana? Di Mekah. Ya. Ketika diturunkan di bumi, diterima tobatnya di mana? Di Padang Arafah. Di Padang Arafah baru diterima taubatnya. Itu Nabi Adam. Umatnya Nabi Muhammad nggak nunggu ke Padang Arafah. Kapanpun sampean ingat dengan kesalahan, menyesal, taubat, istighfar sama Allah, maka diampuni. Lalek nunggu seperti Nabi Adam diterima ada di Padang Arafah, ya sing sugih-sugih tok sing iso tobat ya. Yang wak kaji, sing biasa pernah umroh bisa tobat. Lah sing enggak pernah umroh, enggak pernah haji nih, ya enggak diterima tobatnya akhirnya. Inilah nikmatnya umatnya Nabi Muhammad. Enggak nunggu di masjid, sampean inget berbuat maksiat langsung inget tobat. Astagfirullah. Astagfirullah langsung. Kenapa? Belum tentu sampean ada di masjid nyawanya masih ada, karena kita nggak tahu. Nanti akan diceritakan. Ya, belum tentu kita menginginkan berbuat taubat ada di masjid, tapi di tengah perjalanan mau masjid ternyata meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Karena meninggal nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, ya kan? Nggak janjian dulu. Kalau janjian dulu enak. Ya, misalnya janjian dulu malaikat Israilnya, ya. Wah, Mas ini hari Minggu tak cabut nyawanya ya enak. Taubat dulu. Ini enggak ada. Ya, makanya kalau ketika ingat langsung bertobat. Jangan menunda itu taubat karena bahaya. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah. Terus sering minta Allah supaya ditutup dengan husnul khatimah. Setelah sholat, di dalam doa, minta daripada husnul khatimah. Ya. Kenapa? Waqad balaghana anna syaitan la'anahullah yaqul qasama dhahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Ya. Kalau ada orang hamba Allah itu doa minta husnul khatimah, itu setan itu seperti apa ya? Menyesal. Jadi dia ini kalau di sini diibaratkan qasama dhahri, seakan-akan capek saya ini, punggung saya ini remek. Kenapa? Ngajak orang umatnya Nabi Muhammad supaya maksiat, tapi ternyata nggak ada hasilnya gara-gara dia minta husnul khatimah. Ya, jadi doa minta husnul khatimah ini membuat setan menyesal. Ya, sampean lek kepingin balas dendam nang setan, ya sampean doa husnul khatimah. Jadi setane akhirnya apa namanya? Nyesel. Ya, bertahun-tahun tak ajak maksiat sulit, ternyata minta husnul khatimah sama Allah. Ya. Kemudian wa aktsir minal hamdi wasyukri lillah ala nikmatil Islam. Dan perbanyak membaca alhamdulillah dan syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Islam. Nih, kenapa enggak semua orang dikasih nikmat Islam? Alhamdulillah kita dipilihkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat paling agung. Kenapa? Karena bukan karena pinter-pinteran agama Islam ini. Kalau pinter-pinteran, ya, orang yang jabatannya profesor, apalagi profesor yang bisa buat pesawat, buat mobil, mereka akan iman dengan Allah. Kenapa? Mereka pinter, akalnya hebat.
Tapi sama Allah nggak dikasih kekuatan masuk Islam, mereka nggak masuk Islam. Ya, mereka mengenali Tuhannya sendiri nggak ngerti. Mengenali Tuhannya sendiri nggak ngerti. Buat pesawat bisa, buat mobil bisa, hebat. Buat apa semuanya canggih bisa. Tapi untuk mengenali Tuhannya sendiri, Allah yang Maha Esa, mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Alhamdulillah kita walaupun nggak bisa buat buat pesawat nggak bisa, buat mobil nggak bisa, tapi sama Allah dikasih nikmat beragama Islam, nikmat paling agung. Nikmat paling agung. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau di bumi dan langit ini ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, nggak tahu Tuhan apa ya, pokok Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan hancur. Bumi dan langit akan, sampean pikir dengan akal sehat sudah. Misal di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, berarti dua Tuhannya ya. Tuhan langit kepingin udan, oh saiki waktu ini tak kayak udan aja. Tuhan bumi tidak kepingin udan, rusak nggak? Gelut Tuhan ya. Tuhannya gelut, Tuhan bumi, Tuhan langit, cenggena kono aja udan dime. Tuhan langit, terserah aku, gelut akhirnya Tuhan ini rusak. Di dalam akal sehat nggak akan diterima. Tapi kalau Tuhannya satu, semuanya akan tunduk di dalam perintah Tuhan tadi itu. Nggak akan benturan. Kepingin hujan ya hujan, kepingin ini ya ini, kepingin, semuanya akan tunduk di dalam perintah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan di sini, fa innaha a'dhamun ni'am wa akbariha. Islam ini termasuk nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Fa innallaha law u'tiyad dunya bihadzafiriha, atau law a'tad dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Kalau misalnya Allah ini ngasih dunia dan seisinya kepada seorang hamba, tapi nggak dikasih agama Islam, nggak dikasih hidayah ngerti dengan agama Islam, maka ini akan menjadi celaka bagi orang tadi. Dunia seisinya sudah miliknya dia, bukan miliarder lagi, bukan triliun lagi, nggak tahu apa sudah. Dunia seisinya miliknya dia, dikasihkan sama Allah, tapi tidak dikasih nikmat Islam, maka itu akan bahaya bagi orang tadi. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin di dunia dia seneng, tapi cuma berapa tahun dok. Tapi di akhirat selama-lamanya akan menjadi sengsara. Alhamdulillah kita dijadikan mempunyai iman, beragama Islam, nikmatul Islam yang harus benar-benar kita jaga. Nah, kalau sudah dikasih seperti itu, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya sampai ketika di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Cara salah satunya ya tadi itu, harus selalu meninggalkan maksiat dan selalu minta husnul khotimah. Kemudian wa alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khotimah. Insyaallah akan kita bahas di perenggan berikutnya. Selalu minta husnul khotimah. Kenapa? Karena dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mautah, karangan daripada Imam Qurtubi. Di situ banyak diterangkan bagaimana keadaan seseorang tadi ketika mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dan Sufyan Al-Laits an Mujahid qala ma min mayyit illa ta'arradu alaihi ahlu majalisi alladziina kana yujalis. In kana ahlul lahwin fa ahlul lahwin wa in kana ahlu dzikir fa ahlu dzikir. Nanti seseorang itu kalau sudah mau meninggal, detik-detik mau meninggal,
itu Allah akan memerintah orang-orang yang biasanya kumpul dengan dia yang sudah meninggal. Untuk apa? Untuk supaya menghampiri orang yang mau meninggal. Kalau ketika hidup kumpulannya dengan orang-orang yang ahli maksiat, ketika hidup kumpulannya dengan orang-orang yang lupa sama Allah, maka ketika mau meninggal dunia, orang-orang yang lupa tadi akan menghampiri dia semuanya. Orang yang waras, orang yang masih sehat tidak kelihatan. Lah terus yang kelihatan siapa? Yang mau meninggal kelihatan. Jadi sampean biasanya kumpul dengan orang-orang maksiat, makanya penting ini, bahaya kumpul dengan mereka ini. Walaupun kita nggak ketularan. Kenapa? Ketika mau meninggal, mereka akan menghampiri kita semuanya. Untuk apa? Untuk goda tentunya. Untuk goda supaya kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kebalikannya juga, kalau orang tadi biasanya duduknya dengan ahli lahir, orang ahli ibadah, duduk selalu di majelis taklim, di masjid bersama orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, maka ketika mau meninggal dunia, mereka juga akan hadir. Mereka juga akan hadir. Teman tadi itu pasti. Tidak nunggu lama-lama. Tahadus bin nikmah. Kemarin mungkin belum 100-nya. Kemarin 100-nya. Kiai Haji Humaidi Lecari. Mbah Humaidi itu kan kemarin 100-nya, hari apa, Rebu apa kemarin 100 hari meninggalnya beliau. Beliau diceritakan mau meninggal dunia, didatangi para habaib. Jadi arwah-arwah para habaib, ulama-ulama datang semuanya. Istri beliau Mbak Alifah itu, saya juga dapat cerita ya. Insya Allah yang cerita itu paman Ami Asari, Yai Asari, beliau yang tahu. Diceritani Mbak Alifah. Subhanallah. Jadi ketika mau meninggal dunia, yaitu waktu fi sakaratil maut, Mbak Humaiti ini nyuruh istrinya jangan ditutup pintunya, jangan ditutup. Banyak tamu habaib datang semuanya. Bingung mana? Tidak ada orang sama sekali. Sampean kali kula tok, kula sing nunggu. Jangan ditutup, itu habaib datang semuanya. Semuanya mau datang kepada saya. Seneng. Itu ulama-ulama datang semuanya, bingung. Mana ya yang sehat tak kelihatan. Yang sehat enggak kelihatan. Itu mau jenggot saya semuanya itu. Loh ini di sekeliling saya ini semuanya habaib semuanya, ulama-ulama semuanya, kata beliau. Kenapa? Karena semasa hidupnya beliau cinta dengan para habaib. Semasa hidupnya beliau selalu duduk dengan habaib, dengan ulama. Sehingga mau meninggal dunia yang menyambut adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Sampean misalnya kalau duduk sama orang ahli maksiat, mau meninggal didatangi orang ahli maksiat, naudzubillah min dzalik, bahaya. Bahkan di sini diceritakan juga dalam kitab Tadhkir bi Ahwalil Mautah, sangat penting ini. Jadi ada seseorang tadi mau meninggal dunia, abidan bil Basra, ahli ibadah. Dia ini mengatakan, aku nututi ada di Sam, seorang laki-laki ketika mau meninggal dunia ditalkin. Kan biasanya kalau mau meninggal dunia ditalkin. Ya fulan, la ilaha illallah. Dikongkon muni, ayo coba la ilaha illallah. Jawabannya apa? Iskini, isrob waskini. Bahasa Indonesianya ini nih. Mana minumannya? Saya mau minum. Jadi ditalkin la ilaha illallah, njaluk ngombe-ngombe. Lek ngombe banyu putih enak. Ngombe TM. Dan semisalnya. Jadi mau meninggal dunia ditalkin la ilaha illallah, minta minum-minum. Na'udzubillah min dzalik, Kemudian ada juga di sini di lainnya, ketika mau meninggal dunia ditalkin la ilaha illallah, kok ternyata
Dia bukan mengatakan seperti itu, dia mengatakan 10, 11. Ya. Apa maksudnya ini? Ternyata orang tadi ketika hidup sering kumpul dengan makelar. Ya. Kumpulannya dengan golongan makelar. Ketika mau mati, ditalkin la ilaha illallah, yang diucapkan adalah yaitu biasa makelar itu ya sudah. Ya, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan orang itu kalau mau meninggal dunia, Allah akan memerintahkan setan mengganggu dengan cara macam-macam sudah. Bahkan kemarin kan kita ceritakan ada yang menyerupa ibunya yang sudah meninggal, menyerupa abahnya yang sudah meninggal. Untuk apa? Nasihati. Untuk nasihati. Sampai ada satu ulama, dia ini ditalkin sama muridnya. Kiai mau meninggal ditalkin sama muridnya. Ditalkin apa? Wahai kiai, wahai ulama, la ilaha illallah, Allah. Yang dijawab apa? La. Ditalkin mana baca? La. Enggak mau. Kiai coba sampean mengucapkan kalimat Allah. Enggak mau. Bingung muridnya. Loh, ya apa sih kiai ini? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Disuruh mengucapkan kalimat Allah enggak mau. Bingung muridnya. Waduh, ya apa kiai ini? Kalau meninggal gini akhirnya suul khotimah ini. Subhanallah, kiainya tadi mau setelah mengucapkan seperti itu sadar bisa diajak bicara. Akhirnya tanya muridnya, Pak Kiai, iya apa? Sampean tadi tak talkin kalimat la ilaha illallah kok enggak mau? Kok mengucapkan enggak? Apa jawaban Kiai? Aku tadi enggak kedengaran suara kamu. Yang aku dengar ini ada orang datang mengatakan mut Yahudian, yang kiri mengatakan mut Nasrania. Fa innahu dinullah, kata anu. Mati yo dalam keadaan Yahudi, karena agama Yahudi ini agama yang benar. Di satunya mati yo dalam keadaan Nasrani. Kenapa? Agama Nasrani agama yang benar. Makanya aku menjawab enggak mau, kata kiainya tadi. Aku enggak kedengaran suara kamu sama sekali. Yang aku dengar tadi ada bisikan memberikan bahwa aku disuruh mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Padahal kiai ini ulama, muridnya banyak. Kalau kita enggak jaga dengan sebaik-baiknya, ya Allah, ya sangat sulit. Makanya di sini diterangkan tentang bagaimana doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan akidahku atau keyakinanku setelah engkau memberikan aku hidayah. Rabbana, ya Allah, la tuzigh, jangan engkau sesatkan, jangan engkau lencengkan qulubana, hati saya, ba'da'id hadaitana, setelah engkau kasih hidayah. Maksudnya di sini dipelencengkan apa? Bukan ketika sehat hidup walafiat, ketika mau meninggal dunia. Ketika mau dilihat didatangi oleh para setan yang ganggu supaya mati suul khotimah dengan berbagai macam-macam. Nah, bahkan nasihat, "Iya nak, saya ini berupa abahnya, saya ini mati nyesel. Ya, mati Islam ini nyesel. Ternyata dapat ini, dapat itu." Satunya ibunya, "Iya nak, aku di kuburan disiksa sama Allah. Gini, mati yo dalam keadaan Nasrani aja." Bapak, mati yo dalam keadaan Yahudi aja. Kalau kita nggak kuat-kuat, katut kita. Ya, apalagi yang nampak ini orang-orang yang sudah meninggal di antara keluarga kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan akidahku setelah engkau memberikan hidayah. Setelah itu, wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami min ladunka, dari sisi kamu, rahmatan, yaitu rahmat.
Rahmat di sini maksudnya adalah ketika mau meninggal dunia, ketika banyak gangguan, berilah kami rahmat ya Allah. Ada yang mengatakan rahmat di sini adalah malaikat Jibril. Wahab lana min ladunka rahmatan wa qila huwa Jibril, malaikat Jibril. Maksudnya malaikat Jibril tadi, kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah, diganggu, pasti diganggu sama setan, ya, dengan macam-macam gangguan, malaikat Jibril akan datang. Diperintah sama Allah, wahai malaikat Jibril, tolonglah hambaku yang mau meninggal. Malaikat Jibril datang, ngusir setan-setan tadi. Ya, diusir semuanya setan-setan yang ganggu supaya orang tadi mati su'ul khotimah. Ya. Akhirnya malaikat Jibril tadi barengi dan orang yang mau meninggal dunia tadi dalam keadaan tersenyum. Makanya kadang orang-orang kalau kita meninggal ya seperti tidur, seperti tersenyum. Ini kenapa? Karena didatangi malaikat Jibril. Ketika diganggu macam-macam dengan setan, malaikat Jibril datang, akhirnya membantu daripada dan hadir dengan waktu mau meninggal dunia orang tadi itu penting ya. Nah, kalau kita ada anak atau ada saudara di samping kita ketika meninggalkan seenak. Nah, kalau kita sendirian, nah, kalau bersama anak sampean wasiat jangan sampai bingung. Kalau misal ada keluarga yang mau meninggal dunia waktu sakaratul maut, jangan bingung. Apa? Suruh baca surat Yasin. Biasanya keluarga itu bingung, akhirnya lupa dengan baca surat Yasin. Sampean baca surat Yasin. Kenapa? Barang siapa yang ada orang mau meninggal dunia, dibacakan surat Yasin, maka Allah akan mengirim ribuan malaikat untuk menyaksikan kematian orang tadi. Bahkan malaikat tadi bukan hanya menyaksikan kematiannya, sampai ngikuti prosesi daripada dimandikannya, disolati sampai ada di kuburan, dibarengi sama malaikat. Makanya penting ya, kalau ada orang mau meninggal dunia, sampean jangan bingung karepe dhewe opo iki, waduh susah. Sampean suruh ada yang baca surat Yasin, didoakan baca surat Yasin supaya orang tadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjaga Islam kita, menjaga iman kita, dan selalu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Semoga kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga di akhir hayat kita dibarengi, didatangi oleh para malaikat membawa rahmat bersama para dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya diberikan umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Keluarga kita, anak-anak kita, semoga mereka semuanya dijadikan anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, bisa dibanggakan di dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.